akhirnya saya mencoba untuk berbicara baik-baik ya, secara pribadi, dengan harapan ya bisa selesai dengan ya antara saya dan sama dia aja gitu. Tapi ya itu tadi bukan harapan damai yang saya dapat, justru malah ditantang untuk melakukan ini semua gitu sampai untuk bawa ke media. Karena udah habis kesabaran, Pak. Saya kan merasa banyak sekali nih jadi banyak buzzer yang menyerang saya, jadi banyak orang yang tadinya membela saya jadi berputar balik. Sebenarnya iya sih, saya juga sebenarnya nggak kepengen semua ini jadi konsumsi publik ya. Saya sih berharap ini semua awalnya itu sudah bisa ada kesepakatan yang antara saya dengan dia, itu maksudnya nggak ada yang saling memberatkan gitu ya. Tapi karena memang dia yang lebih dulu speak up di depan media, kita tahu kan dia lebih dulu berkuar-kuar di story-nya dia sendiri pribadi, bahkan di Uya-Kuya kemarin gitu, yang sampai akhirnya ya saya merasa dicemarkan nama baik saya, karena yang disampaikan dia itu saya bisa berani pertanggungjawabkan kalau itu semua nggak benar. Sangat merugikan itu adalah anak saya. Di sini kan telah menghancurkan nama baik ibu dari anak saya, yang dimana saya jaga baik-baik anak saya, psikisnya saya besarkan dia dengan baik. Dengan gampangnya dia menghancurkan nama baik ibunya, itu yang saya nggak terima, karena pastinya anak saya takutnya saya khawatirkan anak saya jadi dibulikan. Dengan anak saya mungkin sekarang belum ngerti, tapi kan ini jejak digital yang sangat membahayakan. Sebuah masalah yang kian rumit kini sedang dirasakan oleh selebgram sekaligus pengusaha Marissa Icha, yang mana dirinya kini sedang berseteru dengan sang mantan suami Saiful Safir. Perseteruan di antara keduanya pun kini semakin memanas lantaran Marissa dan Saiful yang saat ini saling lapor satu sama lain. Merasa namanya telah dicemarkan oleh sang mantan istri Saiful Safir, yang juga melaporkan Marissa akibat adanya dugaan penggelapan harta Gono Gini. Kini akhirnya angkat bicara mengenai laporan yang ia buat untuk sang mantan istri. Lantas, seperti apakah lanjutan permasalahan yang sedang dijalani keduanya? Sedang panas-panasnya lantaran keduanya kini saling berseteru. Hal itu pun dibuat panas dengan adanya tudingan yang membuat Marissa Icha merasa kesal lantaran dirinya dituduh memakai barang haram jenis narkotika. Tak terima dirinya dijatuhkan serta difitnah, Marissa Icha pun sudah membuat laporan untuk sang suami serta mengantongi bukti, yakni sampel urin, untuk membantah tuduhan dari pihak yang tidak bertanggung jawab di podcast milik Jenis Karista. Lalu seperti apakah kelanjutan ceritanya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kemunculannya turut membuat heboh publik mengenai dirinya yang turut menceritakan masalah rumah tangganya dengan Marissa Icha. Kini, Saiful Safir pun dikabarkan telah dilaporkan oleh sang mantan istri terkait dirinya yang dituding telah menuduh Marissa Icha menggunakan narkoba. Seperti tak gentar akan adanya laporan yang dibuat oleh Marissa Icha, Saiful justru melaporkan balik sang mantan istri dengan penggelapan harga Gono Gini serta pencemaran nama baik. Lantas, alasan apakah yang membuat Saiful Safir tetap kekeh untuk melaporkan Marissa Icha kepada pihak yang berwajib? Bukannya baru sekarang sebenarnya, cuman kan emang permasalahan ini tuh belum lama ini baru saya coba komunikasikan dengan si MI ya. MI, namun memang mendapat tanggapan yang tidak seperti yang saya harapkan gitu. Terus kenapa bisa muncul ke media? Karena kebetulan kan di sini kan kuasa hukum juga ada Bang Farad ya, Bang Farad Abbas. Dan kebetulan kan sama-sama kita tahu Bang Farad Abbas sekarang ini lagi kuasa hukum juga dari Pak Dodi Sudrajat gitu ya. Nah, bukan kenapa baru sekarang ya,
Karena memang akhir 2019 itu pada saat saya menggugat itu, memang saya belum sempat masukkan gugatan Gonogini karena saat itu kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya kalau di situ memang masih ditinggali sama MI sendiri, ibunya dan anaknya. Jadi saya berpikir ya kasihan juga kalau saya gugat gitu mau tinggal di mana saat itu kan. Nah tapi setelah saya melihat kalau ya sudah ada tempat lain yang akhirnya saya mencoba untuk berbicara baik-baik ya secara pribadi. Dengan harapan ya bisa selesai dengan ya antara saya dan sama dia aja gitu. Tapi ya itu tadi bukan harapan damai yang saya dapat, justru malah ditantang untuk melakukan ini semua gitu sampai untuk bawa ke media. Enggak sih, kalaupun rumah itu kan kalau mau diambil aja tanpa ya melalui proses hukum ya itu lebih baik dan memang itu yang saya harapkan sebenarnya gitu. Ya nggak masalah, itu haknya dia. Dan begitu pun sebaliknya, saya pun juga punya hak untuk melapor balik. Jadi gini, terima kasih rekan-rekan media bahwa hari ini kami dengan Bang Safir melaporkan terkait dengan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh mantan istrinya. Dan reaksi ini pada dasarnya adalah kemarin mantan istrinya beliau itu melakukan LP juga terkait dengan pencemaran nama baik juga. Nah, memang laporan kami hari ini memang agak-agak alot karena harus konsultasi dengan teman-teman di cyber. Nah, tetapi pada saat setelah selesai koordinasi dengan teman-teman cyber sehingga laporan kami juga diterima. Ya, jadi di dalam video di acara Kuya itu pada dasarnya ada menuduh bahwa diduga beliau ini menjual mobilnya ini mantan istrinya MI. Menyangkut terkait dengan KDRT. Nah, padahal beliau ini tidak pernah melakukan KDRT. Kalau menyangkut harta gono ini kan belum pernah digugat. Pada dasarnya kan Bang Safir dulu yang gugat cerai istrinya. Nah, kalau kita mengacu pada konstelasi hukum Islam itu harusnya harta gono itu harus dibagi 1/2 gitu loh. Kalau menyangkut penggelapan mengenai harta gono ini nanti kami sementara pikirkan dulu karena untuk terkait dengan laporan ini kami belum lapor. Kian rumit serta memanas perihal permasalahan yang terjadi antara Marissa Icha dengan sang mantan suami yang dipicu dari adanya pihak yang mengatakan jika dirinya sempat memakai barang haram narkotika di podcast milik Jenis Karista. Dan dengan adanya tuduhan tersebut, Marissa Icha pun tak segan-segan melaporkan sejumlah nama ke pihak yang berwajib. Meski belum disebutkan siapa saja nama yang dimaksud, Marissa Icha yang telah mengantongi bukti yang kuat guna membuat efek jera yang telah mencemarkan nama baiknya. Lantas, seperti apakah penjelasan Marissa Icha serta kuasa hukumnya mengenai laporan yang dibuat olehnya? Hari ini agendanya Marissa Icha akhirnya melaporkan ke polisi atas tindakan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang dilakukan oleh seseorang yang mana hal tersebut dilakukan melalui media sosial, melalui akun YouTube, sehingga Marissa Icha membuat laporan polisi 310, 311 KUHP dan atau 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik dan atau fitnah. Kita tidak menyebutkan siapa nama terlapor di sini. Yang jelas dalam akun YouTube yang dimuat di akun YouTube-nya Danis Carita yang menyebutkan bahwa klien saya Marissa Icha menggunakan narkoba. Yang mana hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh klien saya Marissa Icha. Karena udah habis kesabaran, Pak. Saya kan merasa banyak sekali nih jadi banyak buzzer yang menyerang saya
Jadi banyak orang yang tadinya membela saya jadi berputar balik. Saya nggak tahu motifnya apa, saya nggak tahu siapa di belakangnya. Saya pun masalah dengan mantan suami saya itu saya sudah cerai dari 2019. Saya merasa hubungan kita telah selesai dan sudah clear, dan saya juga masih mencoba berhubungan baik sama mantan suami saya. Setelah itu keluarganya juga berhubungan baik, tiba-tiba dia datang untuk menjelek-jelekan saya nggak tahu motifnya apa, maunya apa. Kalau memang dia mau harta gono gini, kenapa yang saya bingungkan, kenapa dia ke media, ke wartawan, ke podcast, bukan ke pengadilan gitu loh. Sesadis itu memfitnah saya dari A sampai Z, memutarbalikkan fakta, sampai sekeji itu, sampai saya dibilang tidur sama ustadz segala macam, itu sudah luar biasa kejinya. Dan saya di sini juga punya kesabaran sebagai manusia, apa yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan mungkin akan diselesaikan dengan kekeluargaan. Tapi saya lihat di sini dia tidak ada itikat baiknya, datang terus dari podcast ke podcast, dari TV ke TV, terus janjian sama wartawan, dia terus untuk menyerang saya. Bahkan pertama kali chat yang dia sama Farhad Abbas, di situ lah saya berpikir saya siap untuk membantu menyerang Marisha gitu. Wah, kok dia hubungan terakhir baik-baik saja sama saya, minjem uang pun saya pinjemin, tapi kok tega gitu bahasanya, saya siap untuk menyerang gitu loh. Berarti emang tujuannya memang mau menjatuhkan saya gitu. Justru malah dia sekarang balik lagi nih. Dibilang kan harusnya lewat, kalau mau beli rumah itu ya harus ke pengadilan. Dan itu yang, dan dia sering membolak-balikan seperti itu sebenarnya. Iya sih, saya juga sebenarnya nggak kepengen semua ini jadi konsumsi publik ya. Saya sih berharap ini semua awalnya itu sudah bisa ada kesepakatan yang antara saya dengan dia, itu maksudnya nggak ada yang saling memberatkan gitu ya. Tapi karena memang dia yang lebih dulu speak up di depan media, kita tahu kan dia lebih dulu berkoar-koar di story-nya dia sendiri pribadi, bahkan di Uya-Kuya kemarin gitu, yang sampai akhirnya ya saya merasa dicemarkan nama baik saya, karena yang disampaikan dia itu saya bisa berani pertanggungjawabkan kalau itu semua nggak benar. Tindakan saya sudah beberapa buzzer yang memang tujuannya untuk menjatuhkan saya sudah masukkan semua nama-namanya. Nanti kita lihat nanti dalam proses penyelidikan ini siapa-siapa saja yang layak untuk diproses. Sekarang kita baru buat laporan polisi, mungkin minggu depan Ica akan dipanggil sebagai saksi pelapor, menghadirkan saksi-saksi, nanti kan semua pihak yang terkait akan dipanggil. Dalam proses penyelidikan nanti akan dilakukan gelar perkara. Nanti di situ ditingkatkan ke penyidikan, nanti di situ jelas siapa nama-nama terlapornya. Jadi saat ini belum bisa saya sebutkan nama-nama terlapor tersebut karena masih dalam penyelidikan. Saya sudah bawa alat bukti urin. Salah satu alat bukti kita adalah hasil tes urin. Sudah diposting dan dari itu Rumah Sakit Pondok Indah. Rumah Sakit Pondok Indah setelah kita mendengar podcast yang disiarkan di YouTube Dini Syarita. Saya dituduh menggunakan narkoba. Hari ini dibawa sebagai salah satu alat bukti. Salah satu alat buktinya adalah hasil tes urin. Oke? Semua alat bukti telah di LP-nya nih. LP B2907 garing Romawi 6 2022 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 14 Juni 2022. 2907. Pasti dong. Saya sangat merugikan, itu adalah anak saya. Di sini kan telah menghancurkan nama baik ibu dari anak saya, yang dimana saya jaga baik-baik anak saya, psikisnya saya besarkan dia dengan baik. Dengan gampangnya dia menghancurkan nama baik ibunya, itu yang saya nggak terima. Karena pastinya anak saya, takutnya saya khawatirkan anak saya jadi dibulikan. Dengan anak saya mungkin sekarang belum ngerti, tapi kan ini jejak digital yang sangat membahayakan. Iya, ya biarkan nanti netizen yang menilai lah. Nanti kan proses hukumnya juga sambil berjalan. Oke? Udah jelas kan? Dan sejauh ini saya selalu mengklarifikasi apa yang dia bilang. Saya tidak pernah keluar dari apa yang dia sampaikan pertama kali. Dia sampaikan A, saya klarifikasi kenapa apa yang dia sampaikan. Dia sampaikan B, saya hanya klarifikasi, tapi dia selalu menambah-nambah sampai ke urusan fisik. Saya itu sangat kejam menurut saya. Sedangkan dia mantan suami saya gitu, kayak sangat jahat banget. Kita sudah memperingatkan mereka sudah. Terlapornya dalam lidik.
terlapornya dalam lidik. Artinya kita nanti akan menyerahkan semuanya kepada kepolisian, kepada penyidik untuk menentukan siapa-siapa saja yang bersalah. Nama-namanya sudah kita masukkan semua. Orang yang menjelekkan saya dalam sosial media semua saya sudah masukkan, nanti tinggal proses penyelidikan dari kepolisian mana-mana saja yang patut dan pantas untuk diproses. Jadi nanti bagaimana penyidik akan menyimpulkan ini semua. Tapi kalau misal nanti penyidik tetap harus memediasi, ya kita siap. Seringkali muncul bersama dengan keluarga Haji Faisal. Kini nama Marissa Icha kembali mencuat setelah kemunculan sang mantan suami yang justru berada di pihak Dodi Sudrajat. Hal tersebut pun terbukti ketika Saiful Safir menunjukkan kedekatannya dengan ayah dari almarhumah Vanessa Angel itu. Kemunculan Saiful ke hadapan media pun turut membawakan sebuah kisah perihal masalah rumah tangga dengan Marissa Icha yang bisa dibilang tak berjalan mulus dan berakhir dengan perceraian. Mengaku jika dirinya lah yang menceraikan Marissa Icha. Seperti inilah penjelasan Saiful Safir mengenai kisah masalah rumah tangganya dengan sang mantan istri. Lantas, hal apakah yang membuat Saiful Safir menceraikan Marissa Icha? Tadi ya, saya juga nggak bisa bilang sekarang seperti apa ya, karena kan pada saat sama saya itu, mohon maaf ya, jadi saya yang menggugat dia. Gitu. Dan di dalam gugatan itu kan ada beberapa tuh poin-poin tuh. Yang pasti ketika suatu hubungan rumah tangga sudah tidak ada lagi harapan untuk kita kita pertahankan ya, buat apa? Alasannya ya di dalam gugatan itu semua yang alhamdulillah ada 7 poin di dalamnya. Yang pasti salah satu dari isi gugatan itu adalah tidak patuhnya seorang istri kepada suami. Ya dalam hal kan patuhnya ini kan banyak hal ya. Ketika seorang istri keluar dari rumah aja tanpa seizin suami itu kan merupakan hal yang tidak dibenarkan. Apakah ini ada kaitannya dengan gaya hidupnya yang lama? Saya nggak bisa bilang begitu karena pada saat saya sama dia pun juga, ya saya selalu berusaha untuk berikan apapun yang dia minta gitu, walaupun memang tidak semua lah maksudnya, tapi alhamdulillah selama saya belum berumah tangga sama dia, ya mungkin teman-teman juga tahu lah story-storynya sebelumnya seperti apa. Secara ikatan pernikahan sudah selesai, tapi yang saya 27 September 2019. Ya. Dan di sini yang saya maksud itu adalah saya sudah mencoba untuk melakukan secara pribadi pendekatan dengan Malaysia untuk masalah hak saya yang masih belum bisa saya dapatkan. Tetapi dengan itu justru malah nggak ada respon sama sekali. Bahkan saya dibilang banyak lah segala macam, cuman saya nggak mengucapkan. Sebenarnya saya nggak berharap itu rumah, tidak. Tapi caranya ini yang saya nggak suka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.